I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa zidni fahman. Yang terhormat kepada Ibu Ana Ratnasari MPD selaku dosen mata kuliah Telaah Kurikulum, yang saya hormati kepada teman-teman seperjuangan, dan yang saya banggakan kepada teman-teman kelompok 7. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Baik, perkenalkan, nama saya Amelia Gusmia. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 sebagai moderator serta pemateri, dan yang selanjutnya ada Siti Salvia, ada Muhammad Rifal Mubiasa, Ananda Amisadewa, dan Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Merdeka Belajar. Baik, sebelum menginjak ke materi, marilah kita buka pemaparan materi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang pertama tentang pengertian Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kurikulum Merdeka Belajar adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk mengatur dan mengembangkan cara belajar mereka sendiri secara mandiri. Konsep ini digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Ristek, dan merupakan bagian dari program Indonesia Pintar. Jadi di sini dalam pengertian kurikulum Merdeka Belajar, jadi siswa diberikan kesempatan untuk menggali secara mandiri. Jadi mereka bisa mencari bagaimana cara belajar mereka bisa dikembangkan secara mandiri. Tidak lupa ini juga dibimbing oleh gurunya agar siswa tersebut dapat mengembangkan diri dengan porsinya masing-masing. Dalam konsep kurikulum Merdeka Belajar mendorong seluruh peserta didik agar dapat lebih aktif dalam pembelajaran sesuai dengan cara belajar yang dibutuhkan. Dengan begitu, siswa tidak hanya mengikuti kurikulum yang sudah disusun pemerintah, tetapi diberikan kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan cara belajar sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia. Jadi di sini pemerintah memberikan kebebasan kepada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan dengan kebebasan mereka masing-masing. Lalu jadi tidak hanya fokus kepada yang sudah ditentukan oleh pemerintah saja. Nah, diharapkan juga peserta didik dapat berkembang dalam inovasi dunia pendidikan Indonesia. Jadi pemerintah itu berharap siswa itu dapat berkembang secara mandiri, tidak hanya fokus dalam Merdeka Belajar, tapi mereka juga mengeksplor yang lain gitu. Mungkin yang selanjutnya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang tujuan kurikulum Merdeka Belajar akan disampaikan oleh Ananda Amisadewa. Kepadanya saya persilakan.
Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kurikulum Merdeka, yaitu penting diketahui para pengajar dan peserta didik. Salah satunya tujuan kurikulum Merdeka ialah mengembangkan potensi peserta didik. Selain itu, masih ada tujuan kurikulum Merdeka lainnya. Kurikulum merupakan perangkat peraturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajar sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Adanya kurikulum bertujuan untuk mencapai pendidik yang lebih berkualitas. Begitu juga dengan tujuan kurikulum Merdeka. Di Indonesia sendiri pernah mengalami pergantian kurikulum beberapa kali yang sudah dimulai sejak 1947 bulan Februari 2022 yang lalu. Mendikbud meluncurkan kurikulum baru dengan nama kurikulum Merdeka. Di sini juga dijelaskan tujuan kurikulum Merdeka. Ada beberapa tujuan kurikulum Merdeka yang penting diketahui para pengajar maupun guru, antara lain yang pertama menciptakan pendidik yang menyenangkan. Tujuan kurikulum Merdeka yang pertama yaitu menciptakan pendidik yang menyenangkan bagi peserta didik. Kurikulum ini menekankan pendidik Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsanya. Yang kedua itu mengembangkan potensi peserta didik. Tujuan kurikulum Merdeka selanjutnya yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum ini dibuat sederhana dan fleksibel sehingga pelajar akan lebih mendalam. Selain itu, kurikulum mereka juga berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi pendidik peserta didik pada fasenya. Dengannya adanya kurikulum Merdeka diharapkan mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri, di mana kurikulum ini juga mudah para guru dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Adapun perbedaannya kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya ada di sekolah SD, yaitu sekolah dasar. Perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya di tingkat SD yaitu terdapat pemisahan antara pelajaran IPA dan IPS. Sementara itu pada kurikulum sementara itu pada kurikulum protipe kedua mata pelajaran yang ini digabung menjadi satu mata pelajaran menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Adapun tujuan penggabungan mata pelajaran ini sebagai persiapan ketika siswa melanjutkan pendidikan level sekolah menengah pertama yaitu SMP. Yang kedua yaitu sekolah menengah Pariaman yang disebut SMP. Perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya di tingkat SMP yaitu ada pada mata pelajaran informatika. Jika sebelumnya lebih bersifat pilihan, maka pada kurikulum prototipe mata pelajaran ini dianggap wajib, yaitu ada yang di sekolah menengah atas yang disebut juga SMA. Perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya di tingkat SMA yaitu jika sebelum siswa baru harus memilih jurusan, sementara pada kurikulum prototipe pemilihan jurusan atau peminatannya dimulai saat siswa memasuki kelas 11 yang dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi antara wali kelas, guru BK, atau orang tua siswa. Keunggulan kurikulum Merdeka yaitu ada beberapa keunggulan kurikulum dengan kurikulum sebelumnya.
Berikut jumlah keunggulan kurikulum Merdeka, yaitu lebih fokus dan sederhana. Keunggulan kurikulum Merdeka dengan sebelumnya yaitu lebih fokus dan sederhana. Adanya membuat peserta didik lebih fokus dalam materinya yang esensial dan pengembangan kompetensinya. Selain itu, kurikulum lebih mendalam, bermakna dan tidak terburu-buru. Adapun jauh lebih merdeka, keunggulan kurikulum Merdeka selanjutnya yaitu lebih mendalam pembelajaran. Artinya kurikulum ini membebaskan peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Dengan adanya kurikulum ini, baik peserta didik maupun guru bisa mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangannya. Adapun lebih interaktifnya, kurikulum Merdeka juga dinilai lebih relevan dan interaktifnya. Pembelajaran melalui kegiatan project based learner memberikan kesempatan lebih luas kepada seluruh peserta didik untuk secara aktif mengaktualisasi isu-isu aktual seperti masalah lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Baik, di sini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya tentang karakteristik kurikulum Merdeka akan disampaikan oleh Siti Selviah. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kurikulum Merdeka. Karakteristik kurikulum Merdeka merupakan suatu pendekatan kurikulum yang memberikan kebebasan lebih terhadap sekolah, guru, bahkan siswa untuk mengatur, merancang, dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan responsivitas terhadap perubahan di lingkungan pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 karakteristik kurikulum Merdeka dalam bentuk fleksibilitas kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu pengembangan soft skill. Bahwasanya kita sudah mengetahui skill itu ada 2, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill yang berkaitan dengan teknis seperti siswa dapat mengoperasikan komputer, memahami pelajaran, dan bisa bernyanyi sambil belajar. Sedangkan soft skill yaitu berhubungan dengan kepribadian seperti tingkah laku, karakter, dan akhlak. Contohnya seperti anak yang berani mencoba hal baru dan anak bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Skill apa saja sih yang ingin dikembangkan dalam kurikulum Merdeka ini? Pemerintah sudah memberikan panduan karakter yang dikembangkan dan dikemas dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil Pancasila ini nanti sudah diterjemahkan ke dalam dimensi atau elemen sampai pada alur perkembangan profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana cara pengajaran soft skill ini? Nah, dibiasakan di semua kegiatan sekolah, baik itu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan selama kita mengajar di kelas maupun budaya sekolah setempat. Tujuannya yaitu bagaimana siswa berkembang dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Materi kedua yaitu materi esensial, merupakan pengetahuan konsep atau keterampilan yang dianggap penting dan fundamental. Jadi setiap mata pelajaran sudah dipangkas muatan kurikulumnya, karena jika terlalu banyak muatan kurikulumnya, guru harus mengejar target supaya kurikulumnya habis. Tetapi di kurikulum Merdeka ini disederhanakan supaya guru dapat memberikan pelajaran yang relevan, bermakna, mendalam melalui pembelajaran aktif. Jadi guru memiliki waktu yang cukup banyak untuk menyampaikan materi
akademik. Yang ketiga yaitu memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan mendukung perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya tentang prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka dan tahapan pembelajaran kurikulum akan disampaikan oleh Denny. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk saya menyampaikan tentang prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler ini yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang kedua yaitu pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil belajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga yaitu pembelajaran ekstrakurikuler, di mana pembelajaran ekstrakurikuler ini dilaksanakan sesuai dengan minat peserta didik dan sumber daya satuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan kurikulum merdeka belajar. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Guru melakukan asesmen awal untuk mengenai potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Yang kedua yaitu perencanaan. Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala. Hal itu dilakukan untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran jika diperlukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya yaitu keunggulan kurikulum dalam Merdeka Belajar akan disampaikan oleh Muhammad Rifal Fauziansah. Padanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait keunggulan atau kelebihan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah atau satuan pendidikan. Nah, diantaranya yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum Merdeka lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Lalu yang kedua, lebih merdeka. Bagi peserta didik khususnya jenjang SMA, tidak ada program peminatan, sehingga peserta didik memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Guru juga diharapkan mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah pun memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Lalu yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya, sehingga dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rifal Fauziansah yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Selanjutnya, acara terakhir yaitu penutup. Terima kasih. Saya tutup presentasi kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata atau perbuatan dari saya dan serta teman-teman saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wal yasr. Astaghfirullah khairan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.